Tidak ada tampilan, fan berbunyi ya, berisik, nggak ada tampilan sedikit pun, juga nggak ada indikator beep, tapi di sini indikator nyalanya normal ya. Oke, kita cek, cabut saja. Dan ini lihat sepertinya sudah pernah dibongkar atau diservis, dan pemasangan bautnya tidak pas ya, atau terbalik. Seharusnya di sini baut yang agak pendek atau agak kecil. Oke. SOP pengerjaan yang tidak tampil ini adalah, yang pertama kita cek dulu ini, memori RAM ya. Biasanya saya bersihkan ini menggunakan penghapus anak sekolah ya, penghapus pensil. Tapi ini tunggu dulu, tunggu sebentar. Saya cari dulu. Berhubung tidak ketemu, putar. Kapan sejauh hapus warisan hapus tidak. kita coba ganti saja RAM-nya. Oke, kita coba tes hidupin lagi. Dengar bunyi kipasnya, dan sama juga not display nih. Kita coba menggunakan layar eksternal, juga sama, nggak ada display. Oke, tunggu sebentar, ada telepon. Oke, kita coba ganti RAM lagi. Dek, mama Melena. Ya, ngambilin ya. Kita tes lagi. Sama juga, tidak ada displaynya ya. Berarti ini bukan RAM-nya yang rusak. Coba kita buka baterai CMOS dulu.
Coba kita pasangkan RAM-nya lagi dan kita colok cas, hidupin. Ini CMOS-nya. Sama saja, berarti ini memang harus kita bongkar ya. Oke. Dengan sangat terpaksa kita bongkar. Boleh, Pak. Oh. Mengapa ininya bisa lepas? Janda, Mah. Cari istilah yang nih. Oke, ini sudah disempal dengan busa ya. Nanti kita kasih lagi ininya kalau laptopnya mau bagus. Oke, karena kita sudah mau memegang mainboard, kita pasang dulu sarung tangan keamanan. Ini dia nih baut yang salah pasang ya. Mungkin oleh teknisi sebelumnya yang nyervis ini salah pasang baut. Oke, kita pinggirkan dulu yang lain.
Kita buka dengan hati-hati. Oke, ini sangat gampang sekali ya. Baru fleksibel ini nih. Hati-hati kalau nggak biasa bongkar pasang. Fleksibelnya bisa putus ya. Oke, selanjutnya ini buat speaker. Kita cabut dulu biar aman. CJM ada ini. Oke, ini untuk on off. Kita lepas dulu semua fleksibel. Identifikasi baut mainboard ternyata ada. Kita lepasin dulu. Dan di belakang sini ada LVDS. Hati-hati, LVDS-nya nanti bisa putus atau sebagainya. Oke, ini dia telah kita dapatkan mainboardnya. Saatnya kita perhatikan, yaitu adalah cek fisik atau identifikasi visual, yang mana pada mainboard ini kita perhatikan apakah ada komponen yang retak, yang gosong, atau fisiknya ada perubahan ya. Mohon maaf, ini saya nggak akan fokus ke kamera karena saya memperhatikan mainboardnya. Ya, ternyata dari hasil identifikasi penglihatan saya ya, atau identifikasi visual saya, ada bagian yang korosi. Mana dia? Ini dia. Ada kaki yang korosi. Ini ya. Nanti kita zoom. Kita coba lihat di seberangnya. Oh. Ada tali apa ini? Ada tali apa? Ya. Kita coba buka. Oh, ternyata fan. Fan yaitu ternyata fan-nya di jumper ke 5 volt USB. Pantesan bunyi dia. Pantesan bunyi karena dia langsung di 5 volt ya. Langsung dikasih 5 volt tegangan tertinggi dari ini. Dan saya curiga bagian ini nih. Lihat, ada bagian lem. Terdapat lem yang terkelupas dan kita coba zoom perlahan, dan saya agak curiga nih sama lem ini. Kalau lem pabrikan ya, lem pabrikan bersih, tapi ini sudah sudah memuai atau mengembang gitu. Biasanya dia memuai atau mengembang karena dipanaskan atau di rehot. Oke, dan selanjutnya identifikasi visual kita menemukan di sini ada lagi korosi. Oke, mudah-mudahan terlihat sih ya. Dan atau deketin. Kita zoom out dan deketin. Coba. Nah, nih. Ya. Ini ada korosi. Nah, ini nih serbuk korosinya. Dan di bagian ini kayaknya pernah terkena cairan atau bagaimana ini. Lihat,
warna timah solderan ini ya, dan ini pokoknya di bagian sini berbeda dengan timah solderan bagian sini. Ini putih mengkilap, ini sudah terkontaminasi cairan, dia korosi. Coba saya kikis satu ini dan lihat dia mengkilat ya, yang saya kikis ini. Karena itu korosi dan ini juga pernah diservis. Oke, mungkin saja kerusakan sebelumnya adalah fan-nya tidak berputar. Kemudian diberi langsung jamperin tegangan 5 volt untuk fan-nya, sehingga fan-nya berputar kencang ya. Oke, identifikasi visual kita segitu dulu. Ini kita pisahkan dulu ya. Oke. Dan ini kita buka ininya ya, wirelessnya. Semuanya kita lepas. Nanti masalah fan-nya berbunyi. Oke. Lihat fan-nya juga ada bekas jumperan sih. Mantap sih ya, tapi buat teknisi lihat di fan-nya juga korosi. Tapi buat teknisi yang mengerjain sebelum saya oke sih. Tapi kalau bisa ini dibersihin ya. Biar konsumen itu dia senang ya melihat kerja kita itu bersih dan rapi. Mudah-mudahan saya di mata konsumen atau di mata user saya, kerjaan saya juga bersih dan rapi. Tapi saya akan berusaha, dan yang menilai itu nanti adalah orang. Oke. Mantap sih. Selanjutnya kita coba bersihin dulu yang korosi tadi ya. Bagian ini ya. Kita zoom. Lihat korosinya. Tuh. Ya, korosi banget ya. Mohon maaf ya Om, ini kameranya hanya menggunakan handphone. Lihat, korosi ya. Oke. Ini kode mainboard. Ini kode mainboardnya. 6-71 W2100 DO4 Axio Pico. Apa ini? CJM, mudah-mudahan ada saya skemanya. Oke, kita ke komputer dulu. Kita cari dulu skemanya. Mudah-mudahan ada sih. Folder service, laptop, skema ini Acer. Oh, Axio ya, Axio Pico PJM. Oh, nggak ada saya ya. Nggak ada, jadi mohon maaf, saya pause dulu videonya, saya akan cari skemanya dulu. Oke, ini telah dapat skemanya ya. Di bagian yang korosi, yaitu kaki ini. Pada IC ini kita lihat kodenya PU4. Oke, kita akan cari PU4. PU4. Enter. Halaman 69. Ini buat apa ya? Sus backlight, enable-nya 5 volt. IC ini keluarannya ada 1,05 fps. Waduh, ini 0,15 fps ini biasanya untuk display ini atau untuk tampilan. Apakah benar karena IC ini yang korosi? Kita akan kita bersihkan dulu. Kita bersihkan menggunakan cairan thinner. Lihat
solderannya ada yang sudah menghitam. Biasanya korosi ini karena terkena cairan sih. Saya nyalain solder dulu, belum saya nyalain nih. Kita panaskan untuk menghilangkan kadar air itu ya, tinernya. Oke. Dan sepertinya ini bekas kena cairan nih ya. Saya yakin banget ini bekas kena cairan. Ini baterai CMOS-nya saja, lihat konektornya. Ada jamur-jamur hijau, ini adalah biasanya kena cairan. Juga lihat solderan ini. Itu ada satu kaki yang udah menghitam. Dan ini juga ada jamur-jamur hijaunya. Oke, ini kena cairan. Oke, kita tes saja dulu sih. Atau kita bersihkan dulu ya. Seharusnya dia mengkilap seperti ini, nggak ada jamurannya. Bismillahirrahmanirrahim. RAM-nya kita lihat juga nggak ada kena ini rasanya. Nggak ada tanda-tanda kena cairan. Dan juga nggak ada korosi sih. Oke, kita pasangkan RAM. Yang saya takutkan ini bekas dipanasin. Kalau ini belum bekas di rehot aman sih. Tapi kalau udah di rehot ya saya sedikit ngeri sih ngerjainnya. Bisa mati total. Kita cek hidupkan. Oke. Lihat handphonenya, kameranya saya miringkan ya biar kelihatan semua. Ini kita hubungkan ke monitor eksternal atau kita putar saja. Lihat lampunya kelihatan ya. Kita coba jumperkan. Oh, ini kemana ya? Oke, saya lupa ambil dulu nih. Ini on off-nya. Oke. Berarti di sini benar yang tadi kenapa nggak hidup? Ini sih yang saya takutin ngerjain. Lihat kipasnya juga bunyi. Nah, bunyinya masih kasar sih. Juga belum ada display. Masih belum ada display nih. Iya ya. Belum tampil ke monitor eksternal saya nih. No signal. Monitor eksternalnya no signal. Sepertinya ini pengerjaannya bakalan lama ya.
Oke, mana IC yang korosi tadi? Oh, ini bagian sini. Saya akan cek tegangan. Ya, di sana ada 5 volt. Kita lihat di skema. Itu dia. Pada kaki 6 ada 5 volt. Ini. Pada kaki 7 ada 3,3 volt. Enable 1,5 VS enable. Enable-nya 5 volt. Ya, oke. Kita coba ini. Di sini ada MOSFET N channel. Nah, akan menonaktifkan ini. Oke, apakah sinyal dari sini keluar sehingga mengaktifkan ini dan tidak ada enable-nya pada kaki 8. Oke, kita cek ke sini. Dan ini dia IC-nya. Oke. Kaki 1 berada di sini. Dia 4 tuh 2 3 4 5 6 7 8. Iya enggak sih? Oke, kita coba. Di sini ada 5 volt. Di sini ada 1 volt. Oke. Berarti tunggu, nggak kelihatan ya. Kita zoom out saja. Oke. Geser ke sini sedikit. Yang negatif pada ground saya cantolin. Kaki 8 ini 4,75 volt, berarti enable-nya ada. Seharusnya outputnya pada kaki 4 yaitu 105. 0,9 berarti kayaknya masih sih ya. 5 volt pada kaki 6. 7 6. Ada lagi 5 volt. Pada kaki 7 ada 3,3. Wah, 3,3 nggak keluar. Oke, 3,3 nggak keluar di sana. Kita cek di sini tegangannya berapa pada elko ini. 3,3 muncul. 35 volt pasti muncul karena udah hidup ya. Finnya bersumber dari VDDQ kaki 5 dan 9. Loh, 5 dan 9? Kaki 5. Kaki 5 di sini. Tegangannya berdenyut nih. Dan diam. Oke. Mengapa ini tidak display? Ada bulu nih. Bulu kucing palingan. Mengapa tidak mau display? Kamu tidak mau display. Oke. Kita cek tegangan-tegangan di sini. Wah, ada tegangan yang nggak keluar. Tegangan apakah itu? Nanti saya perlihatkan. Ada lagi. Wah, ada lagi. Mengapa tegangan ini pada nggak keluar? Atau ini? Ini salah. Nggak keluar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Om? 1,5 ada. Oke, di sini ada keluar 1,5. Ini nggak keluar. Dan ini nggak keluar. Saya nggak keluar ngomongnya aja ya. Oke, kita coba tes pada PL10. Oke, PL10 kita lihat di skema PL10. P L
10, hei. Atau PC 115, saya cari PL10 nggak ketemu nih. PC 115 juga nggak ada. Saya Clevo kayak gini ya, susah cari. Belum jadi berangkat bang? Besok berangkat bang. Besok. Aduh. Bikin konten bang. PC itu kosong. Ah, Clevo. Tadi ke pasar lagi mau ngurus apa tadi? Ngurus apa? Swab. Udah diganti isinya bang. Tapi kemarin katanya udah swab. Belum. Waktunya itu cuma 1 hari bang, 24 jam. Jam berapa ke pasar tadi mah? Hah? Jam berapaan ke pasar? Sore juga ya sebenarnya. Aku tempat Serio dari tadi tuh. Dari jam 11-an aku tempat Serio. Sampai jam berapa? Baru maghribnya aku pulang. Nyari toko buat jadiin bengkel. Nyari toko, Iya, lokasi lagi. iya nyari lokasi. Belum dapat. Yang di apa itu nggak jadi, yang di pasar itu. Enggak, Peki. Itu yang di jumper VTT. Bukan, ini 5 volt untuk ini dia jumperin. Kipas. Iya. Ini yang jumperin orang lain. Oh, barang baru ini. Iya, baru masuk. Dan ini nggak display. Nggak display. Not display, tapi tegangan ini nggak muncul nih. Pada ini dan ini nggak muncul. Nggak tahu. Itu tegangan buat apa? Nyari di skema Clevo-nya agak susah sih. Lilitan yang dua itu bang. Iya, di sini muncul sih. Dan di sini nggak, sama 2 ini nggak muncul. Monitor enggak ya satu itu? Nggak tahu. Pakai monitor pun nggak display. Tegangan di IC ini sih normal. Seharusnya 2,5 ke 1 di sini. Dan ini PL9. Ini muncul. VGFX lagi. Ah, udah 2 dapat kayak gini aku nih. Ini juga kayak gitu. VGFX lagi nggak muncul. Ini tegangan GFX lagi nggak muncul. Ah. Lihat ini. Oke. Kita perhatikan kode lilitan PL9 itu. Yang ini ya. PL9 di skema. Oke. Mana dia PL9 ini? Tegangan outputnya buat VGFX ini ya. Tegangan syarat kerja atau VCC-nya untuk GFX. GFX apa? Ya, GFX itu adalah VGA internal dari mainboard ini. Yang sumber GFX tersebut dari ini. Dari PU2 IC ini. PU2 OZ8293. Ya. Kita cek dulu. Mengapa? Oh, mana dia? Vicor juga dari sini. Oke. Vicor dia PL8. Oke, kita cek juga PR8-nya. Oh, PL ya. PL8 di mainboard. Oke, kita ke mainboard lagi, kita cek di PL8 apakah ada tegangan Vicor. PL8 yang ini. Lihat, ini kodenya
ini komponennya, kita akan ukur di sini, dan ini kapasitornya. Kita zoom out. Mi, di handle dulu Mi, aku kerja. Di handle dulu lah itu. Kita cek yang negatif atau permintaan di ground. Kita colok dulu chargernya. Kita hidupin. Dan kita cek di sini apakah ada. Oh, mati. Oke. 0. Enggak ada tegangan. Apakah di kapasitor ini ada? Juga tidak ada. Dan di sini PL9 ini tadi untuk GFX juga tidak ada tegangan keluar. Di elko nya juga tidak ada tegangan keluar. Oke, kita kembali ke skema. Mengapa tegangannya tidak keluar? Nanti kita cek, telusuri. Jadi ini bersumber dari PU2. Kita cari di mainboard ini PU2 mana. PU2 di mana? Enggak ada. U8. Oh, ini dari sini nih sumbernya. Dari ini nih. Kita kembali ke mainboard. Ini nih. Tuh. PU2 ya. Sumber dari PU2. PU2 ada ke fin, kaki finnya kaki 1 bersumber dari fin, dan fin itu biasanya tegangannya 19 volt. Oke, kita cari tahu dulu pastinya fin ini nilai tegangannya berapa. Kita ketik fin. Banyak banget nih fin saja. Bukan. Bukan juga. Bukan. Power AC in charger. Oke, fin sumbernya dari sini. Konektor cas menjadi VA melalui MOSFET menjadi fin. Oke, berarti tegangan mana ya? Nggak kelihatan. Ini dia. Berarti fin ini tegangannya 19 volt. Oke, kita kembali ke PU2. PU2 19 volt masuk di kaki 1. Kita kembali ke mainboard. Kaki 1 biasanya yang dekat dengan titik sih. Ini ada keterangannya. Di sini ada titik dan ini ada tulisan angka 1. Berarti ini kaki 1. Kita colok cas dulu. Hidupkan power. Seharusnya nggak dihidupin power juga keluar ya, karena dia 19 volt. Kipasnya berisik om. Kaki 1 mana? Ini dia. Multinya nggak kelihatan. Kaki 1 nggak ada tegangan. Terhubung ke R. Apakah multinya yang bermasalah, nggak ngeluarin tegangan? Enggak.
5 volt ada, berarti oke. Kesimpulannya kita dapat VIN nya nggak ada, syarat kerja utamanya nggak ada, ya nggak keluar semua tegangan outputnya. PR53 ini mana nih? Oh ini, dia terhubung ke resistor ini. Colok cas lagi. Tes ke resistor mana tadi? Resistor ini ada 18 volt. Oh, berarti kaki satunya dari sini dong. Ternyata ada, saya salah menduga kaki satunya nih. Oke, 19 voltnya ada, keluar muncul. Iya, VIN masuk. VR enable nya enable dari apa ini? 3,3 volt. Vcore on. Waduh, melalui sinyal. VR enable. Kemudian syarat kerjanya apa saja ini? VDDA bersumber dari 5 volt pada kaki 2, seharusnya ada 5 volt. Kaki 2 seharusnya ada 5 volt. Ini kemana sih? Oh ini, VDDA temperatur juga harus ada 5 volt kaki 2 nih. Gimana piring di rumah? Cari aja. 5 voltnya juga ada. Lima volt ada. Aduh, VREF kaki 4. Berapaan sih ya, telepon kacau banget. 1 VIN, 2 VDDR. Satunya dari mana, bro? VREF 1, 2, 3. Coba di kaki 3 ada VREF kah? VREF-nya nggak keluar. Oke, yang jelas tegangan ini VIN ada lagi masuk dari sini. Yang jelas tegangan outputnya adalah Vcore E dan VGFX pada PJ7 atau tadi L berapa? PL9 di seberang sini. PL9 ini
Oke, kita lanjut nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi ya, kita lanjut sih. Ini apa namanya? Notebook Axio Pico PJM yang semalam, yang hidup tidak display. Karena malam tadi saya ada urusan ke tempat teman lain, teman teknisi juga. Jadi nggak sempat nyelesain ini malam tadi. Saya pulang udah jam 1:30. Dan ya, sebelum saya videoin ini, saya bangun tidur tadi langsung ngerjain ini ya. Langsung saya sambung, tapi nggak saya videokan karena handphone dipakai sama istri ya. Dan IC itu ya, IC yang korosi kemarin, yaitu IC ini, akhirnya saya ganti. Ternyata di bagian sini ada yang terbakar ya. Saya ganti, dan saya hanya ganti itu, dan saya tes menggunakan power supply. Tadi ampernya sudah naik. Biar amannya kita ini dulu repaste aja nih. Kita kasih thermal pastanya. Kita mau tes lagi. Mudah-mudahan nggak ada kendala lain sih. Saya belum tes ke monitor, tadi baru siap lihat ampernya aja udah naik sih. Kemarin ampernya hanya 0,05 mili ampere. Dan ini ya, jamperan ini tidak bakalan saya ganggu sih. Saya biarin aja. Karena itu menurut saya nggak apa-apa sih. Mungkin permasalahannya kemarin itu fan-nya nggak berputar, atau sebentar dia restart, sebentar restart, bisa jadi. Dan fan-nya dijamperin seperti itu biar putarannya selalu kencang ya. Saya pun jika mendapat kasus yang seperti itu, fan yang nggak muter, saya bakalan jumper juga ke sana. Tapi jangan ditiru ya. Sebenarnya bisa kita akali yang lain. Di jumper aja seperti ini dia solvet loh. Apalagi ini, apalagi diganti gitu. Oke, saya colok charger. Ya. Kemudian saya kasih layar eksternal hidup ya. Dan lihat ampernya di sana, di power supply ya sudah naik. Tapi 0,12. Nah, lihat 41 ya. 42. Lihat di sini. Tunggu. Di layar eksternal sudah tampil. Mantap. Oke, PCIe JJMFS Internet Controller katanya. Oke. Ini sudah mantap ya. Sudah tampil.
Ya semalam kita bahas ini ya nyampe itu ya. Saya matiin solder saya. Saya nggak pakai sarung tangan lagi. Saya beresin dulu, saya lihat skemanya. Oke, semalam kita nyampe di sini ya. Masalah enable ini, masalah vCore on ini. Tegangan vCore nggak keluar, dan tegangan V GFX ini juga nggak keluar. Prosesor nggak panas, dan chipsetnya juga nggak panas ya, GFX-nya juga nggak panas. Karena tegangan syarat kerjanya nggak keluar. Iya, chipset dan prosesor nggak kerja dong, gitu ya. Makanya dia nggak display. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah 1,05 VS-nya nggak keluar karena IC-nya korosi ya. Yang korosi yang saya ganti itu ada di PU4. PU4 ini. Nah, ini tegangan ini nggak keluar. 105 VS-nya nggak keluar. Ya. 105 juga berfungsi di sini sebagai power good-nya. Kemudian SOSBL 105 enable ini adalah untuk kerja ini. Oke. Dan out dia sebenarnya adalah 105 VS. Setelah saya ganti ya, saya nggak video ini ya, saya gantinya ya. Karena tadi bangun tidur, saya belum cuci muka, nyampe sekarang pun saya belum cuci muka. Saya ganti nih IC-nya. Ini nih. Tuh IC-nya. Kita ganti. Dan ya alhamdulillah kita tes ampernya naik ya. Dan dia display. Oke. Ini ngapain lihat kaki gue nih. Sekarang kita coba pasangkan ke ini, ke casingnya lagi ya. Meja saya berantakan banget nih, lihat servisan lagi banyak. Juga di sana lihat lagi berantakan ya. Alhamdulillah rezeki lagi ada, servisan lagi banyak. Dan ini kotor nih. Oke, akan kita bersihkan sedikit. Lihat, kotor sekali. Sebenarnya pengecekannya itu ya, semalam itu udah lebih, videonya sampai setengah jam. Dan tambah yang ini ya, saya tidak akan cut dan saya akan upload langsung sih. Mungkin melihat karena ada potong-potongan nanti, itu bukan potong-potongan di cut atau videonya dipotong. Itu adalah penggabungan ya, karena saya ngerjain tidak di satu waktu. Ya, ini pagi jam 10 pagi saya sambung lagi. Semalam saya ngerjainnya nyampe jam 9. Ya sekitar setengah atau 45 menitan lah. Setengah jam atau 45 menitan. Saya ada keperluan juga di tempat teman lain teknisi, jadi saya pergi ke sana. Pulang jam setengah 1. Pagi ini bulan 11 sih. Tanggal 11 bulan 1 2022. Ya, itu dia jamnya.
Nggak kelihatan ya? No. Saya sambung lagi. Saya lanjut lagi ngerjainnya. Alhamdulillah solvit. Dan coba kita pasangkan ke oh iya, baterai CMOS-nya kita ganti ya. Karena baterai CMOS dia semalam ini kemungkinan akan saya ganti setelah kita cek tegangan. Kebalik. Ini negatif, ini positif. Ini kok dia. Hanya 2,4, 2,3 seharusnya, ini 3 volt. Seperti ini. Oh, ini juga kosong. Atau ini ada isinya? Waduh. Kayaknya nggak ada lagi nih. Oke, baterai CMOS kita habis, mungkin nanti akan saya beliin. Dan kata orang punya ini, semalam itu dia minta password BIOS kayak katanya. Bukan, password ebook. Dia bilang sama saya, laptopnya ini tadi sempat nampil, sempat display, tapi dia minta password ebook. Ya, saya nggak ngerti juga password ebook ini password BIOS kah atau password Windows OS, saya nggak tahu sih. Kita pasangin dulu, kita solvitkan semua, baru kita kabarin. Sebenarnya mengerjakan yang seperti ini kita juga ada risiko mati totalnya. Mengerjakan yang vikor-vikor nggak keluar ini ada risiko mati totalnya sih. Jadi yang buat pemula-pemula nih, hati-hati ngerjain yang vikor-vikor nggak ada ini. Jangan salah eksekusi, apalagi jalur vikor yang short. Jangan asal main inject aja ya.
Nanti kalau main injek tegangan ya, bisa jadi ini prosesor tewas. Nah kemarin itu casingnya yang di bagian atas itu nongol-nongol ya, karena permasalahan pemasangan baut ini. Setelah memposisikan baut, seharusnya yang panjang bagian atas ini, yang pendek bagian bawah. Karena terbalik ya, dia akan seperti itu. Mungkin teknisi sebelumnya keburu-buru kali ya. Dan atau juga mungkin teknisinya khilaf kali. Biasa aja, itu manusia. Saya mencari wirelessnya. Nah, semalam di mana saya taruh? Aduh. Oh, ini dia.
baut wirelessnya lagi. Aduh. Taruh di mana semalam? Ini dia jamu kita ya. Nanti kan saya kasih ini buat harddisknya. Karena semalam harddisknya udah disumpal menggunakan ini. Nah, mana dia? Ini kita punya satu ini. Kita akan kasih ya. Ininya nih. Penyangga harddisk, tidak pakai ini lagi. Semalam dikasih ini 2 biji. Apa nih? Styrofoam. Sekarang kita kasih penyangganya. Nah, cocok. Itu ada apa nih? Kabel. Nah, cocok sekali, Pak Eko. Kita pasang. Oh, belum. Saya lupa nih baut keyboardnya belum. Baut keyboard bukan baut di bawah keyboard ini. Oke. Kita pas keyboard. Ini kita main pasangin semua aja ya, nggak ada kita tes ya, pede amat nih. Sekarang kita tes lagi. Ini entah nampil ke layar entah nggak, main pasangin aja semua. Oke, ampere masih menunjukkan 0,14 ampere. Dan ya, tampil ya 0,59 atau 0,60. Sistem CMOS back. Oke, Ctrl Alt delete. F2. Oke. Ternyata yang dimaksud adalah password BIOS ya. Baik, saya akan ambil fotonya. Saya akan kirimkan nanti sama yang punya. Ternyata ini yang diminta adalah password BIOS. Ya, Ctrl Alt delete lagi. Boot manager is missing. Ya, kita nggak tahu. Missingnya boot manager ini entah harddisk entah apa. Nggak tahu juga.
Wah, sistem loket lagi. Kipasnya kenceng terus ya. Oke. Ini nanti kita bereskan. Kita pasangin dulu semuanya. Nanti saya bereskan. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Karena apa? Ini masalah hardware-nya udah selesai, tinggal masalah software. Kita cuma tinggal bobol ini. Kemudian mungkin diinstal sih ya. Bisa jadi. Gitulah. Dan saya akan cekidot sih. Saya akan cabut. Mau cekidot ya. Maksudnya mau cuci muka sama gosok gigi dulu, bos. Dan video ini akan saya upload, tidak ada potongan, mungkin terdapat 2 buah part ya, karena lama ya, ini 22 menit. Dan yang satu lagi itu ada kalau nggak salah 30 menitan. Dan sebelum saya upload ini, saya akan perlihatkan dulu video ini kepada si pemilik. Karena kita di sini menyediakan layanan pengecekan pengerjaan semuanya di video kan. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.